Siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Mahasiswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Sarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor UTS, ada Anis, Direktur Pramadina, ada kemudian Pak Nadim, Mas Nadim, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Anak itu kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian, ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, belum merdeka. Apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Bicara pendidikan, kita tidak bisa, anggaran pendidikan kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena ini saling kait-mengkait. Kalau kita bicara anggaran, berarti kita bicara kemampuan ekonomi bangsa. Tapi kemampuan ekonomi bangsa juga sangat tergantung kepada sumber daya manusia bangsa. Ini saling mengkait ini. Yang mana dulu? Tapi bukan hanya itu. Orang mengatakan, iya, kita perlu infrastruktur supaya ekonomi bangsa jalan sebagainya. Pak Prabowo bilang, nah, pertahanan penting. Tanpa pertahanan tidak ada yang bisa maju. Semua penting. Datang kesehatan, bagaimana Anda bisa ekonomi jalan kalau sakit-sakit? Jadi kita tidak bisa egois berbicara tentang anggaran hanya pendidikan. Tapi kita bicara secara keseluruhan, sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk tujuan ini. Pendidikan adalah suatu nama, tapi tujuannya ialah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ini. Semua negara maju, semua bicara tentang pentingnya sumber daya manusia. Cina maju, yang pertama dia ajukan pendidikan. Jepang maju, yang pertama pendidikan. Korea maju, dasar pendidikan. Jadi pendidikan memang dasar daripada semua, tapi mempunyai korelasi antara semuanya. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri atas hal tersebut. Apa yang dikeluhkan tadi tentang bagi-bagi anggaran, sebenarnya itu cara untuk mengatasi kesulitan. Bahwa negara ini sulit. Karena itu, ya supaya anggaran dipenuhi sesuai 20%, maka dibagi-bagilah sebelumnya bukan apa pendidik, masukkan pendidikan. Sebenarnya juga terjadi di awalnya pada saat Undang-Undang Nomor 20 itu, ya sebagai lanjutan daripada Undang-Undang Dasar 31. Dalam Undang-Undang Dasar 31, satu-satunya angka yang ada hanya angka pendidikan. Yang lainnya normatif. Tapi yang ada angka pasti adalah pendidikan. Dan tidak banyak negara yang memasukkan, hanya 3 negara di dunia ini yang ada angkanya pendidikan itu. Kita ikut itu. Kalau tidak salah Argentina, Taiwan, kawan-kawan. Jadi angka minimum lagi, artinya bisa lebih, tidak boleh kurang. Jadi sedikit sejarah ini. Itu tahun 2003. Saya ikut sebagai Menko Perekonomian untuk di DPR hadir dalam diskusi di debat panas bagaimana kita menyetujui Undang-Undang Nomor 20 ini. Akhirnya dicapai persetujuan. Tapi dalam pelaksanaannya tahun 2005 mulainya
itu pemerintah tidak bisa mencapai 20%. Hanya 11%. Tahun berikutnya 11 lagi, 12. Diusahakan sebanyak, tidak bisa dicapai. Akhirnya diancam, bukan diancam, DPR. Kalau tidak dicapai 20%, pemerintah bisa di-impeach. Karena ini undang-undang dasar tidak dilanggar. Harus dicapai 20%. Wah, bagaimana jatuh pemerintah ini? Dan tidak ada pemerintah yang bisa mencapai itu 20%. Kalau undang-undang nomor 20 itu diperlakukan dengan betul. Maka saya hitung apa yang bisa mencapai 20%. Oh, ternyata di undang-undang itu ada mengatakan guru di luar anggaran itu. Padahal guru jelas untuk pendidikan. Jadi karena itu pendidikan, saya bilang ada unsur infrastruktur pendidikan, sekolah dan sebagainya. Ada guru yang paling penting, ada sistem kurikulum, dan ada murid. Kan di situ 4 faktor di pendidikan itu. Objeknya murid, siswa, mahasiswa. Guru dikeluarkan dari undang-undang pendidikan. Maka sampai akhir hayat pun tidak mungkin dicapai 20%. Maka kemudian dengan segala pendekatan, pembicaraan dengan PGRI macam pasti daerah, maka masuk ke MK bahwa guru harus masuk dalam anggaran pendidikan. Langsung 2006 langsung dicapai 21%. Itu sejarah anggaran pendidikan itu. Bagaimana mencapai 20%? Karena 3 kali kita melanggar undang-undang dasar bisa di-impeach. Karena itu maka di guru masuk langsung mencapai 20%. Itu sejarahnya sehingga bisa dicapai itu. Jadi sebenarnya anggaran terbesar dari pendidikan itu adalah guru. Jadi guru itu 9% dari APBN itu adalah gaji guru. Ini juga tadi secara semua lalu, kenapa saya tolak moratorium guru itu? Sederhana aja, saya itu hanya urusan 10 menit. Jadi mengatur negara ini tidak perlu panjang-panjang. Saya cuma tanya sejak pada suatu pertemuan, berapa jumlah guru Indonesia? Bilang sekitar 2.100.000 lah itu. Oke, 2 juta ya. Guru mengajar berapa lama? Ada yang bilang, ya kira-kira 30 tahun. Oke, berarti tiap tahun ada pensiun 3,3%. Murid bertambah berapa? Kan jumlah penduduk murid itu 1,5% murid bertambah tiap tahun. Karena penduduk bertambah 1,5%. Jadi 4,8% harus guru ditambah. Karena itu oke, kalau mereka 200.000 berarti 100.000. Mulai sekarang besok kasih tahu bahwa kasih guru 100% per tahun. 10 menit selesai persoalan. Tidak perlu ada seminar begini untuk menambah itu. Itu kan sederhana aja. Karena kalau tidak ditambah 100.000 per tahun, maka sekolah akan kosong isinya gurunya. Karena mesti pensiun dia. Nah, itu sedikit bagaimana mengatasi pendidikan. Tidak perlu repot-repot amat sebenarnya. Ya. Jadi, tapi sama juga, kenapa kabupaten selalu bertambah? Iya ini. Ongkos yang besar kabupaten provinsi, moratorium tidak boleh tambah-tambah lagi. Sudah, tidak tertulis sampai sekarang moratorium berjalan. Karena memang tidak penting untuk menambah terus kabupaten, menambah provinsi terus-menerus. Nah, di belakang daripada semua pendidikan itu ada orang. The man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari siapa Menteri Pendidikan selama ini. Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Mahasiswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, rektor ITS, ada
Anies, Direktur Pramedina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Malah mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan ini? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa di dulu yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dulunya gimana itu? CEO-nya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Jadi sejarah pendidikan di Indonesia memang selalu berubah-ubah di bidang pendidikan ini. Jadi tidak bisa mempunyai pendidikan dasar, tapi prinsip pokoknya ialah kita ingin anggaran ekonomi kita susah itu, pahami dulu itu. Utamanya, jadi apapun kita mau gugat hari ini, Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uangnya mau apa. Suruh pinjam lagi, di mana pinjamnya lagi, siapa yang bayar bunganya. Jadi langkah dari situ, maka yang harus kita lakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran, bukan menggugat anggaran. Bagaimana kita negeri ini efektifkan anggaran yang ada. Kedua, sebenarnya sekarang masyarakat sudah berubah, khususnya di kota. Di kota yang saya kira lebih banyak anak sekolah swasta daripada negeri. Saya tanya tadi Pak Jimli, berapa cucu? 7. Berapa sekolah negeri? Tidak ada. Sama saya, 15 cucu. Tidak ada satu sekolah negeri. Al-Ishala, Al-Ashala, Al-Amila, macam-macam lah. Satu hari saya bilang sama anak saya, anakmu itu sekolah pasti SD negeri di sana. Anaknya ketawa, yang menangis ibunya. Wah, nanti kalau nakal, ya nakal juga satu pelajaran, biar nakal-nakal sedikit lah. Tapi tidak ada yang. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa bayar sebenarnya selama baik. Jadi biarlah makin banyak swasta. Sekolah yang terkenal di dunia juga swasta juga, Harvard apa, Stanford, swasta semua. Waduh, minta maaf mau minum. Nah, jadi memang kalau dari sikap kita nih angka apa saja rendah. Di PISA tahun 22 kita nomor 66 dari 61. Saya bilang sudahlah. Tapi intinya sebenarnya saya ini konservatif sekali dalam pendidikan, konservatif. Walaupun saya ngurus pendidikan sejak dulu sampai sekarang. Saya Dewan Penyantun barangkali 8 universitas. Saya punya pendidikan ada 10 ya, SD sampai kadang-kadang perguruan tinggi. Macam-macam, saya ngerti. Saya trustee Dewan Penyantun di Oxford. Jadi ngerti pendidikan itu gimana mereka berjalan. Nah,
Saya tadi bilang sama Pak Jalil, kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70 ribu. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden menjadi presiden Amerika, Kamala Harris, itu ibunya India. Perdana Menteri Inggris dulu India. Wali kota London India. Berarti something di sana di India itu pendidikan hebat. Cina kenapa maju? Pendidikannya. Jadi jangan tir-tir. Kita belajar ke sana. Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, Jangan ke Finland. jangan ke Finland, jangan ke Swedia. Tidak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ. Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau mau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Dibantai kiri kanan, enggak saya bilang. Kita konservatif aja karena menghadapi 70 ribu siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70 ribu siswa? Tidak mungkin itu.